Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para usawi rahimakumullah. Niki tasih bab nikah nggih. Kalau ini sama dibahas lek ngelamar iku ya napa nggih. Saniki ketika diminta dilamar, bagaimana sikap kita, sikap seorang wali, seorang orang tua atau wali kepada yang mau dinikahi, kepada anaknya atau orang yang mau dinikahkan nggih. Ketika ada orang minta, orang lamar, bagaimana sikap kita nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisa'u, adapun seorang wanita, min haitsul ijbar, dari sekiranya memaksa, ala nikahi, atas nikah, wa adamihi, dan tidak adanya memaksa, ala darbaini, atas dua macam, yaitu sayyibatun, wanita yang janda, wa abkarun, dan wanita yang masih perawan. Wa sayyibu, adapun yang dinamakan orang janda, yakni bukan perawan, adalah manzalat, yaitu seseorang yang hilang bikaratuha, itu keperawanannya, biwatin, karena sebab wate bersetubuh, biwati halalin, karena disebab bersetubuh halal, au haramin, atau bersetubuh yang haram, fi gubuliha, di jalan depannya wanita, walau min nahwi kirdin, walaupun dari semisal napa namanya ketek, napa ketek niku, napa ketek ini bahasa Indonesia, monyet nggih. Pun ketangkep monyete. Dereng nggih. Oh. Apa betulan nih, bukir wonten monyet berkeliaran ya. Terus untuk wanita yang diminta, ada seorang meminta wanita melamar nggih. Posisi seorang wali itu ada dua macam. Ada yang mujbir, ada yang posisinya bisa memaksa untuk nikah, ada juga yang posisinya tidak bisa memaksa. Jadi tidak semuanya anak itu kewajiban orang tua itu boleh memaksa nggih. Jadi ada macam, ono anak sing bisa dipaksa, boleh dipaksa, ini hukumnya boleh dipaksa, ada kalanya tidak boleh dipaksa nggih. Nah terus wanita yang diminta tadi itu, wanita yang dilamar tadi itu ada dua macam. Ada wanita yang masih perawan, dan ada juga wanita yang sudah tidak perawan nggih. Niki beda mboten sami ya. Lah sing namanya sayib niki, sing mboten perawan niki, lek jarene wong bukir rondo nggih. Yaitu orang yang keperawanannya itu hilang karena sebab wate bersetubuh yang halal atau bersetubuh yang haram. Jadi nggih niku pun nggih, baik bersetubuh halal berarti sudah menikah, atau bersetubuh yang haram, naudzubillah min dzalik nggih, mugi-mugi selamatkan sedaya nggih. Niki juga termasuk hilang keperawanannya ya. Fi kubuliya, orang yang wate di kubulnya, di jalan depannya. Walaupun yang napa terus kitab niki, walaupun yang menyetubuh tadi itu seorang monyet, seekor monyet ya. Niki termasuk hilang keperawanannya. Wal bikru, adapun yang dinamakan perawan. Perawan itu bahasa Indonesia itu. Napa bahasa Indonesia perawan? Nggih perawan nggih. Belum menikah nggih.
Wa bikru adapun yang dinamakan perawan aksuha yaitu kebalikannya janda, kebalikannya tidak perawan ya. Ai khilafiha fa ya man lam tazal bikaratuha biwad'in fi qubuliha, yaitu seseorang yang tidak hilang keperawanannya karena sebab watek di kubulnya. Bilam tazal bikaratuha aslan, dengan sekiranya tidak hilang itu keperawanannya secara asli. Jadi mboten kautik syaur sinil nggih niki perawan. Wa in wutiat, walaupun diwate kal ghauroi, seperti wanita yang nusewu nggih. Seperti wanita yang alat kelaminnya itu dalam. Ya. Au khuliqat, ada wanita napa nusewu selaputnya itu dalam. Lah sing nyetubuhi niki mboten gaduk. Sampai mboten gaduk teng niku teng selapute. Akhire selapute sik wutu, nggih ya. Niki termasuk tasik perawan nggih. Terus kitab niki nggih. Au khiliqat bila bikarotin. Atau yang dinamakan perawan itu wanita yang diciptakan dengan sudah tidak perawan. Jadi jari kecil sudah mboten perawan istilahnya ya. Wonten ngoten niku ya. Bahkan ada wanita itu nusewu alat kelaminnya itu napa kebunton kali daging utawa kali belung. Wonten sing ngoten niku ya. Atau wazalat bi ghairi wat'in, atau wanita yang dinamakan yang masih termasuk perawan itu adalah wanita yang hilang keperawanannya bi ghairi wat'in, dengan tanpa wate, kasaktotin, seperti jatuh, cilik jatuh, masih kecil jatuh sehingga sobek nggih. Mbok toko sepeda, mbok napa, mbok kaken sepedaan nggih. Mbok kaken pencolot-pencolotan sehingga sobek nggih. Niku masih dikatakan perawan nggih. Wasidati haidin, atau sangatnya haid itu sangat deras sekali sehingga sobek nggih. Itu termasuk masih perawan. Wa nahwi usbu'in, atau sobek karena jari-jari cewoke kejeron nggih. Sehingga sobek nggih. Mami nggih. Niku tasih dinamakan perawan nggih. Auzalat biwat'in biwat'i duburiha, kawin nikah cuman sing diwatek niku sanes jalan depan, jalan belakang, tapi haram hukumnya nggih, haram hukumnya. Sing diwatek jalan belakang sehingga kantrok suwe, pahami nggih. Niki tetap dinamakan perawan bikir, jare wong kauman bikir nggih. Lek rondo iku sayib jare wong kauman nggih. Nggih semerap kauman nggih, bahasa kauman, bahasa nggih ya. Bahasa Arab umum niku. Niki terus ana apa lek apa hubungane perawan kali mboten perawan wau niku? Nah niki pembahasannya. Fal bikru, maka adapun perawan walau kabirotan, walaupun sudah besar, ya juzu boleh lil abi, bagi seorang ayah bailam yalil mala, walaupun seorang ayah itu tidak bisa menguasai hartanya, yakni bukan perwalian dalam hartanya, tidak bisa mewalikan, tidak bisa mewali hartanya, tapi seorang ayah itu boleh liturwi safihi padal bulugh wal jaddi, dan boleh bagi seorang kakek, yakni ayahnya ayah ke atas, ayahnya ayah berarti mbah, terus buyut dari ayah terus ke atas, indah adamil abi lah status niku posisine mbah wau niku ketika tidak ada ayah aslan secara asli bi'an mata, dengan sekiranya meninggal itu ayahnya, au adami ahliyatihi, atau tidak adanya keluarganya ab, kangkana majununan, seperti ada itu ayahnya atau keluarganya ayah
dalam keadaan gila, au fasikon atau fasik, au nahwi dzalik atau semisalnya itu, ijbaruha boleh, yakni ijbaruha untuk memaksa orang wanita yang bikir, yang perawan tadi itu, ala nikahi, atas nikah. Niki sing kula jelasaken kalau wingi ya. Dados lek wanita wau niku yogane wau tasih perawan. Nggih kriteria perawan kados wau niku nggih sing jelasaken wau. Yogane tasih perawan. Nggih. Lek yogane perawan niki seorang ayah yang sakit, nggih, ayah asli, bukan ayah kwalon, nggih ya. Bukan ayah tiri, ayah yang benar-benar ayah kandung. Ini boleh memaksa anaknya yang perawan tadi itu untuk menikah. Artinya boleh memaksa seorang ayah menikah dengan pilihannya ayah. Tapi ada syarat-syaratnya nanti. Ada syarat-syaratnya untuk memaksa seorang anak perempuannya tadi itu untuk menikah dengan pilihannya ayah. Ada syaratnya nanti. Jadi boleh seorang ayah itu. Matur nuwun ya. Anak itu pilihan dewe umpami ya. Terus bareng ngoten ayah itu pilihan dewe. Ayah boleh memaksa wanita anaknya yang perawan tadi itu, ya. Niki kekuatan seorang ayah. Posisi seorang ayah kepada anaknya, ya. Makanya niku niki sayang ndak ono napa lari estri ya. Jadi niki untuk baktinya seorang wanita, yakni anak perempuan kepada orang tuanya, dilihat dari sininya biasanya ya, kan tenang ya. Jadi seorang anak wanita niku kadang dia sudah merasa sudah berbakti kepada orang tua, ya, merasa berbakti. Lah, menurut kebanyakan orang mengatakan baktinya, termasuk orang yang ngerti masalah niki ya. Jadi baktinya anak wanita itu, anak perempuan itu belum sempurna sebelum dia bisa menuruti kemauan orang tua untuk menikahkan. Terkadang anak wanita, anak sing wedok tadi itu sing perawan duwe pilihan dewe, ayahe duwe pilihan dewe, nggih. Akhire mboten purun, mboten setuju dinikahno dengan pilihan ayah, kan ngoten biasa ya. Nah, niki anak perempuan tadi itu ketika dia bisa melepaskan pilihannya dan menuruti pilihan orang tuanya, ini yang dinamakan anak yang solihah. Di sini nilainya seorang poin-poin daripada apa namanya baktinya seorang anak kepada orang tua di sini. Dan ini tantangan anak wanita bisa di sini ya. Anak wanita bisa di sini. Lek jenengan gak ada yoga, terus jenengan pilihaken nurut, niki termasuk anak sing berbakti. Tapi ngoten, orang tua memilihkan makanya ada syarat-syaratnya. Nggih, termasuk harus kufu ada nanti di sini. Lek pilihane wong tua niku tidak sesuai dengan aturan fikih, nggih niki tidak bisa memaksa orang tuanya. Nggih. Saya dipahami nggih? Jadi seorang ayah itu memilihkan untuk anaknya juga tidak ngawur, tidak boleh ngawur. Oh iki cocok kan nggih anakku. Nah, kufu enggak sebanding enggak? Kufu itu sebanding, enggak sebanding enggak? Nah, orang tua harus seperti itu, enggak sebagai orang tua. Jadi ndak anu nak kok niku apa jare aku? Kewajibanku aku iso maksa awakmu, tapi pilihane ndak sesuai. Ya ini mboten asal orang tua ngoten niku, enggak. Harus bisa memilihkan juga. Yang bisa memaksa adalah ayahnya, ayah kandungnya, dan juga kakek kandungnya. Kakek niku bukan dari ibu, tapi kakek dari ayah. Ini namanya kakek mujibir. Jadi yang bisa memaksa itu kakek dari ayah. Kalau kakek dari ibu, mboten berhak untuk memaksa, enggak. Maksudnya memaksa itu ai tazwijiha bihuri idniya. Sampai sak menten, ya.
Yang dimaksud memaksa itu, bisa memaksa itu, orang tua mujbir tadi itu boleh menurut fikih, boleh menikahkan putrinya, menjodohkan, yakni menjodohkan putrinya tanpa izinnya anaknya, bisa. Nggih. Niki kersane semrap posisi seorang ayah. Dan seorang anak itu di mana? Niki harus semrap di sini, nggih. Nah makanya lek dados umpamane napa namine dados tiyang sepah niku lek saged umpami yugane wis rada brai nggih ya. Wis sering WA-an terus sering metu kok krungu ana sing gonceng ndang-ndang cepet nelusuri tiyang sepah nggih lek saged. Nak aku krungu kon wingi goncengan ambek sapa nak? Nah, kan krungu aku krungu iki kon WA-an iki ambek sapa iki? Coba celun rene sing sering kon WA iku celun rene aku pengen ngedep pengen weruh aku sing sering gonceng awakmu sing sering WA ambek kon. Nah. Ngoten iki pemudaran terlanjur ya. Kadung anake seneng nemen kaya-kaya gak kena ndek pedhot baru wong tuwae turun tangan. Wis kadung ceket iki gak kena dipisah. Lah wong tuwane sedang niku kirang cocok nang judone kan salah orang tua juga ya di situ nggih. Kula dereng ngalami di situ gimana nawi dados wong tuwa nggih. Mugi-mugi selamat sedaya nggih putra-putri sedaya nggih. Wes repot panjenengan itu yo goleki anu. Mangkane yoga estri niku terus Kanjeng Nabi lebih sulit menjaga anak putri, anak perawan daripada menjaga harta sak lapangan terus Kanjeng Nabi nggih. Enggak ada mas-masan, harta nggih mas-masan nggih enten sak lapangan. Niku sik soroan jaga lari perawan. Nggih. Sing enggak ada insyaallah pun saged ngrasakaken niki nggih. Somane samake wonten setan gepeng niku nggih. Setan gepeng al HPU wal tabletu nggih. Teman WA barang niku subhanallah samake niki ya. Kadang kecolongan tiang sepah ya. Nah, tiang sepah namanya ayah atau kakek dari ayah ini boleh menjodohkan putrinya tanpa izinnya anaknya. Sampai samunten ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam ini berdasarkan hadisnya Rasulullah. As-sayyibu ahaqqu binafsiha. Adapun seorang janda, ahaqqu itu lebih berhak binafsiha dengan dirinya janda tersebut. Yakni nggak bisa lek anak janda orang tuanya walaupun ayahnya walaupun kakeknya tidak bisa memaksa. Nggih, mangke wonten nggih. Wal fikru ay fi ikhtiyariya, yakni di dalam memilih pilihannya sayyib janda tadi itu. Au fil idzni la fil akdi, tidak yakni di dalam izinnya. Niki lek sayyib lek janda nggih. Wal fikru adapun yang perawan yuzawijuha abuha. Menikahkan pada perawan abuha itu ayahnya si perawan. Ya. Dadi lek perawan sakarepe bapake nikah teng sinten mawon nggih. Walaupun tanpa seizin si anak tersebut. Lek sayyib lek janda niki untuk izinnya ini di atas kekuasaan si janda tersebut. Wonten anake sing rondo wau niku enggak ada pilihan ki ambek. Sing tiang sepahe enggak ada pilihan ki ambek. Ya. Nah, aku duwe pilihan, Nak. Ya apa menurut sampean? Mboten ya, mboten kersa kula. Nggih pun, mboten asal maksa, nggih. Sama ada pilihan tanah menang tok sik durung sian. Baru anake pun ngucapaken nggih. Nggih wong tuwa tinggal ngrestui asalkan sesuai nggih. Lek mboten sesuai nggih dinasehati, tidak berhak melarang nggih, dinasehati nggih. Umpami mboten sesuai nggih.